mengiring pula rasa syukur ke ruang hati. Berkat kehendak ilahi Rabbi, kita bisa bertemu kembali di bumi yang indah dan sejuk ini. Hamparan bumi hijau di sepanjang Sabang hingga Merauke menunjukkan akan kejayaan bangsa Indonesia. Ragam suku dan budaya mewarnai akan suasana bangsa. Namun sayangnya, keindahan itu tidak seperti yang dilihat oleh mata, bahkan seperti fata morgana. Banyak rakyat yang masih menderita, pendidikan yang tidak merata, bahkan para koruptor yang merajalela. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa pada kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu, kepemimpinan Islam di era global sangat dibutuhkan dan menjadi tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ayat ini menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwasanya pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya maupun perbuatannya. Demikian penegasan Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafsir. Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul bagaikan Al-Quran yang berjalan. Lantas, bagaimanakah akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya, alhamdulillah. Masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak para politisi yang korupsi, masih banyak para aparat yang tidak amanat, sampai bergelimang dengan maksiat. Negara kita sedang mengalami krisis moneter yang membuat kita menjadi keteter. Bagaimana mungkin reformasi bisa teraplikasi, sedangkan para pemimpin kita sedang mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah menjadi destruksi yang
menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah menjadi kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, apa yang harus dilakukan para pemimpin kita agar bangsa kita menjadi jaya? Mari kita renungkan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini mengandung 3 cara Rasulullah dalam berdakwah yang berisi pesan dan moral untuk para pemimpin. Pertama, Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Kedua, Rasul senantiasa berlapang dada, mudah memaafkan atas segala kesalahan. Ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan musyawarah untuk mengambil keputusan. Semua cara itu selalu Rasul lakukan dan berhasil menerapkan akhlakul karimah dalam memimpin. Lalu, ada 4 solusi yang membuat bangsa kita bangkit kembali dari keterpurukan yang terus berkelanjutan akibat dari krisis moral dan akhlak. Pertama, pemimpin sebagai figur sentral harus senantiasa bermoral. Kedua, sebagai warga negara, hendaklah kita ikut berpartisipasi dan antisipasi sebagai bentuk aspirasi sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ketiga, kita tingkatkan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana Saukibek berkata dalam syairnya, bangsa-bangsa akan jaya, Akan maju jika ditopang akhlak mulia, Tapi bangsa akan hancur tersungkur, rusak binasa jika tidak ditopang akhlak mulia. Yeay. Keempat, yaitu tingkatkan harmonisasi ulama dan umaro. Keduanya hubungan harus tetap dekat karena hidup akan terasa nikmat dalam negara yang berdaulat dan terus diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keempat solutif tersebut terrealisir, maka bangsa kita akan jaya, terhindar dari malapetaka dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 9.
maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan serta pahala yang besar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bangsa Indonesia akan jaya jika para pemimpin bercermin dan mengambil cara strategi Rasulullah dalam berdakwah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Bangsa Indonesia akan makmur jika dipimpin dengan para pemimpin yang jujur dan berbudi pekerti luhur. Maka rahmat Allah pun akan selalu terulur. Sebagai penutup, kami selipkan pantun sebagai kenangan dan penuntun. Anak perawan pergi ke nunukan, beli ikan untuk bekalnya. Dengan efektif, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.